Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Didi Hasan. Kali ini kita mencoba jalan-jalan di salah satu perkebunan sawit terbaru, bosku. Jadi ini butuh perawatan yang sangat maksimal sehingga kita dapat menghasilkan penghasilan yang maksimal juga. Tentunya itu ditunjang dengan kebersihan lahan. Oke, bosku, ikuti terus kegiatan kami hari ini. Nah, kebetulan di lahan perkebunan sawit ini ada beberapa pohon yang memang sudah mati karena begitu besar ya rumput-rumputnya, sehingga mampu untuk menutupi sawit-sawit ini sehingga sawit tersebut bisa mati, bosku. Olehnya itu kebetulan hari ini kita juga membawa bibit pengganti. Ini ada bibit kelapa sawit yang kita sudah bawa, kemudian ada skop yang alat akan kita gunakan untuk menggali lubang. Tentunya dengan harapan di lahan baru perkebunan sawit ini, ketika kita memberikan perawatan yang maksimal, baik masalah pembersihan lahannya, kemudian pemberian pupuknya, insya Allah kedepannya kita akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Ini cukup lumayan bagus ya, produktif. Meskipun dalam kondisi tidak perawat, tapi sawit ini masih mampu mengeluarkan buah-buah yang sangat maksimal ya. Ketinggian sawit ini kurang lebih 1,5 meter lah, bahkan tidak sampai. Jadi ini cukup produktif, cukup bagus. Karena dalam kondisi yang tidak terawat, berumput seperti ini, sawitnya mampu berbuah maksimal ya. Nah, seperti ini. Ini perawatannya kurang bagus ya. Jadi memang harus betul-betul dibersihkan. Kemudian cara pemangkasan pronengnya juga. Ini terlalu jauh keluar ya. Terlalu jauh keluar sehingga ini juga bisa membahayakan, sangat membahayakan jika dibiarkan dalam kondisi seperti ini, karena bekas-bekas dari dahan pemotongan sawit ini cukup panjang, keluar kurang lebih 1 meter ya. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi kita akan coba ambil, kita rapatkan lagi ke dalam hingga ke bagian pangkal batang ya. Kalau untuk buat sawitnya ini bagus guys. Nih ya, cukup bagus. Sayangnya tidak dirawat secara maksimal ya. Nah, ini cukup lumayan banyak buah ya. Kalau untuk sawit seumuran seperti ini sudah dianggap sangat cakep guys. Kurang lebih ketinggian 1,50 meter dalam kondisi tidak terawat, tapi dia tetap berbuah maksimal. Nah, ini cukup lumayan bagus ya buahnya. Nah, rumput seperti ini yang paling ditakuti guys. Kalau ini lama kelamaan dia semakin memanjang, semakin menutupi pucuk daripada pohon sawit ini sangat cepat sekali pertumbuhannya, kemudian sangat membahayakan tanaman sawit itu sendiri, karena tidak main-main guys, sawitnya langsung mati kalau rumput seperti ini yang meliliti seluruh bagian batang pohon bahkan sampai ke pucuk. Ini rumput tali-tali ya. Kalau kami di sini menyebutnya rumput belayang. Ada juga belayang panter namanya. Kenapa diberikan penamaan belayang panter? Karena kurang lebih kecepatan pertumbuhannya itu
sama cepatnya dengan mobil Panther bosku. Ini lahan baru ya, lahan baru, lahannya salah satu masyarakat yang memang sudah cukup lama tidak terawat, sehingga kami dipanggil untuk hadir ke sini. Beliau menginginkan untuk mereview perkebunan yang kurang terawat ini, dan nanti kedepannya ketika sudah dilakukan perawatan secara maksimal, beliau kembali mengundang kami untuk mereview. Tentunya sudah dipastikan ya guys, ada perbedaan tanaman apapun saja ketika sudah dilakukan perawatan. Tentu perlakuannya, pertumbuhannya itu beda dengan pada saat kondisi yang tidak terawat. Sangat bagus guys pertumbuhan sawit ini. Ini sangat padat buahnya ya. Ini sebentar lagi keluar buah baru. Sementara ini buah yang tidak lama lagi akan dipanen. Ini cukup padat ya buahnya ya. Kalau untuk pertumbuhan dari sawit sendiri itu tidak membutuhkan waktu yang sangat lama ya guys, beda dengan tanaman-tanaman jangka panjang yang jenis lainnya. Kalau sawit ini, kalau dari masa tanam hingga masa mulai produktif awal itu membutuhkan waktu dari kurang lebih sekitar 3 tahun, 2 tahun lebih lah, 2 tahun setengah itu sudah mulai berbuah pasir. Tergantung bagaimana kita memperlakukan pertumbuhan sawit itu sendiri. Jadi sepanjang kita memperlakukan dengan baik, memberikan nutrisi, pupuk, lakukan perawatan, pembersihan lahan, tentunya itu juga memicu, mempercepat pertumbuhan dari sawit itu sendiri. Kemudian tidak ribet ya, kalau untuk hasilnya ya tergantung dari petaninya sendiri, apakah itu mau diberikan langsung ke tengkulak yang datang langsung ke kebun, atau kita langsung membawanya ke pabrik. Tentunya akan ada perbedaan harga jika tengkulak yang datang langsung ke perkebunan para petani untuk membelinya, atau petani itu sendiri yang langsung membawa ke pabrik sawit itu sendiri. Tentunya ada perbedaan harga guys. Tapi namun terkadang jika kita juga ada kegiatan lain yang sangat sibuk ya, untuk mempermudah, mempercepat proses penjualan daripada hasil pertanian itu, tentunya kita harus memanggil pembeli datang untuk ke ladang, ke lahan untuk menimbangnya, dan langsung sistemnya cash di tempat guys. Ini salah satu kelebihan daripada sawit itu sendiri. Setelah dipanen, buah jatuh ke tanah, kemudian kita angkut, kita taruh di pinggir jalan, ya sudah, kita sudah bisa melakukan proses penjualan guys. Kalau tanaman-tanaman sejenis lainnya kan kita butuh proses ya, bukan hanya dilakukan pengangkutan, tapi juga dilakukan terkadang penjemuran dan lain-lain sebagainya. Itu tergantung dari jenis tanaman apa yang kita tanam di ladang kita sendiri. Jadi beda memang kalau untuk pertumbuhan pertanian lahan sawit ya, perkebunan sawit. Nah, ini tadi yang saya maksud ya guys, tanaman sawit yang sudah mati kita akan coba lakukan pergantian dengan bibit baru ya. Nah, kalau seperti ini bibitnya kurang lebih ketinggian 50 cm, ini sudah cukup layak, cukup bagus untuk dilakukan penanaman guys. Ini matahari sangat terik ya saat ini. Namun bismillah, dengan harapan menjadi petani ini
petani kedepannya semakin sukses, maju, dan bisa memberikan suplai kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Oke bosku, lanjut. Pertumbuhan sawit ini sangat cepat ya guys. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai menyulami ya, menanam bibit sawit. Kebetulan di perkebunan ini banyak yang mati. Kebetulan lokasi perkebunan ini pas di lereng-lereng gunung ya bosku. Meskipun letak lokasi di lereng gunung, tetapi untuk akses pemuatan hasil perkebunan tani masyarakat ini cukup lumayan bagus, karena pas di bawah lereng ini salah satu jalan tani ya. Jadi masyarakat sangat mudah untuk memuat hasil bumi mereka. Namun ini masih ada beberapa ruang kosong, mungkin sekitar 2 pohon lagi ya. Namun bibit yang kita bawa tadi hanya sebanyak 4 pohon, jadi kita kekurangan bibit lagi guys, sekitar 2 pohon. Tentunya kalau untuk masyarakat yang memang aktivitas kesehariannya bekerja atau mempunyai ladang perkebunan sawit, mereka paham betul bagaimana jeripayah perjuangan seorang petani. Namun pada akhirnya akan ada titik gol di mana masyarakat petani ini menikmati daripada jeripayah mereka selama ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sawit ini ada 2 macam, 2 metode. Ada yang melakukan panen 2 kali dalam sebanyak 3 kali dalam satu. Jadi itu tergantung daripada kondisi pertumbuhan sawit itu sendiri. Nah memang kalau untuk yang melakukan panen 3 kali dalam sebulan, berarti rata-rata dalam 10 hari 1 kali, itu biasanya tidak sempat rontok guys. Buah-buah kelapa sawit ini yang sudah tua tidak sempat rontok, jatuh ke tanah, dan itu sudah dipanen. Jadi itu juga mempermudah untuk memungut ya, mengumpulkan daripada buah-buah panen yang sudah jatuh itu, karena tidak banyak rontok atau brondolan yang jatuh. Sukses ya untuk para petani di Indonesia. Apapun jenis tanaman yang kita tanam, tetaplah kita fokus, tetaplah kita bekerja dengan giat, dan insya Allah akan ada titik gol di mana kita akan merasakan jeripayah hasil perjuangan kita selama ini. Oke bosku, sekian dulu kegiatan kami hari ini. Jangan lupa untuk nonton, like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar kita semua dapat mengikuti kegiatan-kegiatan kami di lapangan.
Sekian dulu, sampai di sini dulu dari saya. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.